Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ustadz yang kami muliakan, para jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para santri yang semoga tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa menjalankan tugas dan aktivitas kita karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan siang hari ini sedikit kita ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kami sendiri dan buat kita semua agar senantiasa terus semangat dalam belajar. Kaum muslimin, ikhwati fillah, di dalam berbagai literatur keislaman tentu tidak asing lagi bagi kita yang namanya sebuah kitab yang sepakat para ulama menyebutkannya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin, para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita tahu betapa banyak tenaga, energi, waktu yang telah dihabiskan oleh Imam Bukhari untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih tersebut? Disebutkan bahwasanya Sahih Bukhari yang pada hari ini kita bisa dapatkan dengan mudah bentuk kitabnya, bahkan sekarang lebih gampang lagi, bisa kita dapatkan dalam bentuk elektronik. Itu ditulis oleh Imam Bukhari selama 16 tahun. Ikhwati fillah, dan Imam Bukhari menuliskan satu hadis atau setiap satu hadis yang beliau tuliskan, sebelum menuliskan hadis tersebut beliau sholat 2 rakaat di Raudhah. Coba kita bayangkan, ribuan hadis yang tertuang di dalam kitab Sahih Bukhari beliau tuliskan, dan setiap menulis satu hadis sebelumnya beliau sholat 2 rakaat terlebih dahulu di Raudhah. Raudhah di mana, ikhwan? Bukan Raudatul Jannah, Raudatul Atfal ya? Apa itu Raudah? Ada yang tahu? Tempat antara rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mihrabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu berada di Masjid Nabawi. Ya, setiap beliau akan menuliskan satu hadis, beliau sholat sunat dulu di situ. Ya ikhwan, begitulah apa yang dihabiskan tenaga maupun waktu yang dihabiskan oleh Imam Al-Bukhari dalam menuliskan kitab Sahih Bukhari. Oleh sebab itu, betapa enaknya kita, betapa mudahnya bagi kita pada hari ini bisa mendapatkan kitab Sahih Bukhari dalam bentuk yang udah jadi. Kita nggak perlu lagi ngumpulkan hadis, bahkan nggak perlu lagi kita mencari-cari sanad hadis yang rumit seperti apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari pada zaman itu. Ikhwati fillah, tentu kita tidak hanya sekedar melihat hasil apa yang didapatkan oleh Imam Bukhari. Tentu yang harus kita ambil pelajarannya, bagaimana Imam Bukhari bisa sampai kepada derajat seperti itu, hebat seperti itu, ataupun sesemangat seperti itu, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Ikhwati fillah, tentunya Imam Bukhari pastilah akan
melewati waktu dan masa-masa yang antum rasakan pada hari ini. Yaitu apa? Masa-masa belajar. Dan Imam Bukhari memulai perjalanan belajar atau memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan awalan atau pertama adalah dengan menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah di pondok kita, Pondok Ibnu Abbas, mengajak antum, membersamai antum untuk memulai apa yang dimulai oleh Imam Bukhari terlebih dahulu sebelum beliau terjun ke dunia hadis, yaitu dengan menghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, apa yang antum lakukan pada hari ini, tetaplah antum bersemangat dan tanamkan keikhlasan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan yang antum tempuh ini merupakan bentuk antum mengikuti langkah atau mengikuti jalan yang ditempuh oleh para ulama. Dan kita ingat juga apa yang disampaikan oleh Al-Imam Malik ketika beliau menulis Al-Muwatta'nya. Kenapa Al-Muwatta' pada hari ini yang kita dapatkan adalah Al-Muwatta'nya Imam Malik? Padahal masih banyak waktu itu ulama-ulama lain yang menuliskan kitab Al-Muwatta', yaitu betapa ikhlasnya Imam Muwatta'. Ya, ini perkataan dari para ulama bahwasanya dengan keikhlasan yang ditanamkan oleh Imam Malik lah yang menyebabkan Imam Al-Muwatta' Imam Malik yang sampai hari ini kita masih dapatkan. Sebagaimana yang beliau sebutkan, makana lillahi yabqa. Apa-apa yang didasarkan karena Allah, itulah yang akan senantiasa ada. Jadi oleh sebab itu, tanamkan keikhlasan di dalam diri antum dalam menuntut ilmu, agar apa yang antum dapatkan hari ini, apa yang antum pelajari hari ini, itu yang akan terus ada pada diri antum sampai akhir hayat antum nanti. Ya, mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita semua agar kita terus semangat belajar dan menanamkan keikhlasan dalam menuntut ilmu ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan kita semua. Akhirul kalam, wa sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.